Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat berdiri di sini. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang yang diterangi oleh iman, Islam, dan ihsan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi penguji pada sidang kali ini. Karena pada hari ini tanggal 9 Mei 2020 akan diadakan sidang pelaksanaan praktek kerja industri siswa-siswi SMK Yadika Soreang tahun ajaran 2019-2020. Dan perkenalkan, nama saya Dede Rahmat dari kelas 11 akuntansi 2 dengan judul presentasi menganalisis persyaratan pembuatan SKTN. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wala alihi washabihi ajmain. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mengenai pendahuluan yang mencakup tentang pengertian prakerin dan latar belakang prakerin. Yang kedua, tinjauan umum yang mencakup tentang company profil perusahaan, sejarah singkat perusahaan, fasilitas perusahaan, divisi pekerjaan perusahaan. Yang ketiga, pembahasan yang mencakup tentang divisi pekerjaan yang siswa kerjakan selama prakerin berlangsung, alat yang dipergunakan selama prakerin berlangsung, SOP perusahaan atau standar operasional perusahaan, kendala-kendala yang siswa alami, dan cara menangani kendala-kendala tersebut. Yang keempat, kesimpulan, dan yang kelima, saran-saran. Baiklah, sekarang kita ke pembahasan yang pertama. Pengertian prakerin. Prakerin atau praktek kerja industri adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilakukan di dunia usaha atau dunia industri dalam upaya pendekatan dan untuk meningkatkan mutu siswa-siswi sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi yang siswa miliki sesuai bidangnya, dan juga menambah bekal untuk di masa yang akan datang guna memasuki dunia kerja yang semakin banyak dan semakin ketat persaingannya seperti sekarang ini. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan prosedur tertentu bagi siswa yang bertujuan untuk magang di suatu tempat kerja, baik di dunia usaha maupun di dunia industri. Setidaknya sudah memiliki kemampuan dasar sesuai bidang yang digelutinya dan sudah mendapatkan bekal dari pembimbing di sekolah untuk memiliki ilmu-ilmu dasar yang akan diterapkan dalam dunia usaha atau dunia industri. Yang kedua, latar belakang prakerin. Pelaksanaan pembangunan masyarakat secara menyeluruh bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat sivitas akademika. Permasalahan yang terjadi pada masyarakat sangatlah kompleks, oleh karena itu diperlukan penanggulangan secara pragmatis dan dilakukan secara terpadu antara berbagai pihak, termasuk mahasiswa. Selama melakukan prakerin, mahasiswa ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah-masalah, akan mendapatkan pengalaman untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang studi yang diperoleh. Untuk realisasi dari harapan tersebut, maka pada tiap semester genap tahun akademik berjalan akan diadakan pelaksanaan prakerin bagi para mahasiswa jurusan di jumlah instansi baik pemerintah maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki operasional kerja yang berhubungan erat dengan bidang studinya. Sekarang ke pembahasan yang kedua. Tinjauan umum. 1. Company profil perusahaan. Nama industri Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Alamat Jalan Raya Kilometer 17 40911, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Bandung, Jawa Barat 40912. Nama pimpinan Ibu Nia Nindiawati SH MSI, Kabid Penanganan Fakir Miskin, bidang bisnis fakir miskin, didirikan sejak tahun 2000 sampai 2008. Kedua, sejarah singkat perusahaan. Dinas Sosial Kota Bandung merupakan salah satu dinas daerah lingkungan pemerintah Kota Bandung yang memiliki fungsi dalam hal pelayanan masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial
Sebelumnya ada Kantor Sosial Kota Bandung yang merupakan salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2001 dengan visi terciptanya suasana dan kondisi sosial yang dinamis dalam kehidupan keluarga dan masyarakat yang adil dan damai. Berdiri sejak tahun 2000 sampai 2008. Namun pada awal 2008, kantor sosial diganti menjadi Dinas Sosial Kota Bandung yang dibentuk pada bulan Februari tahun 2008 sampai sekarang. Perubahan dari kantor sosial menjadi Dinas Sosial Kota Bandung dikarenakan alasan yang timbul dari suatu permasalahan sosial atau PMKS, penyandang masyarakat kesejahteraan sosial. Yang ketiga, fasilitas. Fasilitas yang terdapat di Dinas Sosial adalah 1. Halaman parkir, 2. Toilet umum dan toilet khusus karyawan. Yang ketiga, tempat merokok atau smoking area. Yang keempat, ruang pelayanan yang cukup luas. Yang kelima, ruang tunggu yang memang nyaman dan kondisi ruangan yang memang nyaman, bersih dan rapi. Yang keempat, divisi pekerjaan perusahaan. Bidang pelayanan sosial. 1. Bidang pelayanan sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas sosial lingkup melayani sosial. 2. Kepala bidang pelayanan sosial mempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijakan operasional bidang pelayanan sosial. 3. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang pelayanan sosial mempunyai fungsi: A. Penyusun rencana dan program lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana serta bantuan dan perlindungan sosial. B. Menyusun petunjuk teknis lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana serta bantuan dan perlindungan sosial. C. Pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana serta bantuan dan perlindungan sosial. Sekarang ke hal yang ketiga, pembahasan. 1. Divisi pekerjaan yang siswa laksanakan selama prakerin. Tugas yang saya laksanakan selama prakerin adalah melayani masyarakat dalam pembuatan SKTM, mencakup 1. Memeriksa semua persyaratan pembuatan SKTM yang diajukan masyarakat. 2. Mengecek persyaratan yang sudah lengkap. 3. Meregistrasi persyaratan yang tadi sudah dicap dan lalu diberikan ke bagian kasih yang bertugas untuk menandatangani, dan jika sudah selesai lalu dikembalikan ke masyarakat untuk kemudian dipergunakan. Alat-alat yang saya pergunakan. Alat-alat yang saya pergunakan selama prakerin adalah 1. Alat kantor, 2. Kursi, 3. Meja, 4. Bindeks, dan lain-lain. 3. SOP atau standar operasional prosedur perusahaan. A. Persyaratan administrasi. 1. Permohonan persetujuan dari camat perihal pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan kepada Bupati Bandung. 2. Surat keterangan miskin kepala desa atau lurah setempat. 3. Surat pernyataan miskin dari kepala desa atau lurah. 3. Hasil penilaian tim verifikasi desa atau kelurahan. 5. Surat pengajuan Jamkesda dari kepala puskesmas setempat. 6. Surat rujukan penderita dari kepala puskesmas setempat. 7. Surat keterangan sakit diajukan ke kepala desa atau lurah dari petugas kesehatan setempat. 8. Surat permohonan Jamkesda dari yang bersangkutan ditujukan ke Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung. 9. Surat pernyataan miskin atau tidak mampu dari yang bersangkutan. 10. Fotokopi KTP yang bersangkutan. 11. Fotokopi kartu keluarga yang bersangkutan. B. Waktu penyelesaian 30 menit setelah administrasi lengkap. C. Produk terbitlah surat keterangan tidak mampu. D. Masa berlaku 3 bulan setelah tanggal ditentukan. Yang keempat, kendala yang sering dihadapi. Kendala yang saya sering alami selama prakerin adalah 1. Banyak masyarakat yang sering ngotot untuk segera diproses persyaratan yang mereka ajukan, sedangkan persyaratan yang mereka ajukan belum lengkap. 3. Kurang mengerti tentang tugas yang baru saja diberikan kepada siswa yang sedang prakerin. 3. Sering dimarahi oleh masyarakat yang datang karena terlalu lama ketika persyaratan masuk ke bagian kasih. Yang keempat, langkah penanganan kendala. Untuk menangani semua kendala itu, saya memilih 1. Bersabar. Saya selalu bersabar untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tersebut
supaya melengkapi persyaratan sesuai prosedur yang berlaku. 2. Percaya diri. Ketika tugas yang baru saja diberikan kurang mengerti, maka saya langsung menanyakan tugas tersebut kepada yang memberikan tugas. 3. Berani. Ketika masyarakat merasa lama menunggu persyaratan untuk yang diberikan kepada bagian kasih, maka saya langsung menanyakan ke bagian kasih tersebut apakah sudah selesai atau belum. Jika sudah selesai, maka langsung diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukannya. Dan sekarang ke hal yang keempat, kesimpulan. Setelah mengadakan dan melaksanakan praktek kerja industri atau prakrin, akhirnya saya mengetahui yang sebenarnya atas hasil yang saya peroleh dari sekolah, serta memperoleh pengetahuan tentang teori-teori praktek dan bahan-bahan yang belum pernah dipelajari di sekolah. Di samping itu, saya juga banyak mengetahui bagaimana pengalaman bekerja di industri. Dengan hal tersebut, penyusun menjadi dewasa dan lebih menghormati kerja keras orang tua, karena mencari nafkah untuk keluarga memanglah tidak mudah, butuh banyak pengorbanan. Penyusun juga memahami konsep-konsep non-akademis dan non-teknis di dunia kerja, seperti menjaga hubungan atasan dan bawahan, menjaga hubungan relasi, dan sebagainya. Dan sekarang ke hal yang terakhir, saran-saran. Pada akhirnya, dari bagian karya tulis ini, saya ingin menyampaikan saran-saran baik untuk pihak sekolah maupun bagi pihak industri tentang pelaksanaan praktek kerja industri atau prakrin. Untuk pihak sekolah, 1. Diharapkan agar kerjasama antara pihak sekolah dan perusahaan lebih ditingkatkan dengan banyak memberi peluang bagi siswa-siswi SMK untuk praktek kerja industri atau prakrin. 2. Untuk para karyawan, lebih ditingkatkan lagi motivasi dan kedisiplinannya dalam bekerja. 3. Hubungan karyawan dengan siswa-siswi prakrin akan selalu terjaga keharmonisannya agar tercipta suasana kerjasama yang baik. Untuk pihak sekolah, 1. Pemantauan terhadap siswa-siswi yang sedang prakrin maupun yang baru akan melaksanakan prakrin agar lebih ditingkatkan lagi untuk meyakinkan pihak perusahaan dalam program prakrin ini. Kedua, dalam pembekalan materi fisik maupun materi mental lebih ditingkatkan, terutama untuk pembinaan melalui mental siswa-siswi. Yang ketiga, dan juga guru yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, dan keringanan bagi siswa-siswi yang sedang prakrin. Mungkin segitu dulu presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, still